Halo, kembali bersama saya Nurliza. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Di sini semoga kalian akan sehat-sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, khusus yang sedang mendengarkan video ini, saya sangat berterima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, mari kita mulai dengan memperkenalkan saya terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Nurliza. Saya jurusan arsitektur, prodi D4 arsitektur bangunan gedung. Jadi di sini saya mempresentasikan mata kuliah saya itu studio perancangan. Saya mendapatkan rental office. Di sini dosen pembimbing saya ialah Bapak Arif Fitrianto. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Kita akan lanjut, yaitu masuk ke presentasi. Saya di sini akan membahas sedikit apa sih itu kantor sewa. Ini kantor sewa sendiri memiliki arti ada dua menurut KBBI dan Wikipedia. Apa saja? Menurut KBBI itu dalam bahasa Belanda itu kantor, ada double O. Kalau kita kantor biasa saja, dan dalam bahasa Prancisnya itu comptoir atau sebutan tempat yang digunakan untuk perniagaan. Oke, kita lanjut dengan menurut Wikipedia. Apalah itu? Ada dua pengertian dari Wikipedia sendiri, yaitu kantor dan sewa. Kantor itu didefinisikan sebagai balai atau gedung. Yang kedua itu sewa sebagai pemakai suatu secara transaksi uang. Jadi dapat kita simpulkan kantor sewa itu merupakan sebuah gedung yang diperuntukkan untuk pemakaian sebagai transaksi uang atau perniagaan. Kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang fungsi dari kantor sewa itu sendiri apa saja. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu sebagai wadah untuk menampung beberapa perusahaan. Yang kedua sebagai tempat melakukan transaksi bisnis dengan pelayanan. Yang ketiga sebagai penampung perusahaan yang bergerak di bidang industri. Yang selanjutnya itu mempermudah para konsumen. Bagaimana caranya untuk konsumen bisa menggunakan kantor sewa tersebut. Kita akan lanjut dengan spesifikasi kantor sewa. Ada industri, asuransi, periklanan, keuangan, bursa maupun dagang, publikasi, bank, akuntan, dan konsulat. Ada 9 untuk spesifikasi kantor sewa. Oke, kita lanjut dengan slide berikutnya, yaitu macam-macam kantor sewa. Mungkin menurut faktor pertimbangan, ada juga menurut peruntukannya. Kalau menurut faktor pertimbangan kita akan bahas, yaitu yang pertama faktor ekonomi, faktor konstruksi, faktor lingkungan ekologi. Di sini memiliki dampaknya ada 4. Efisien terhadap perancangan, minimal penataan ruang yang efisien itu 60% dari luas total bangunan harus dapat disewakan. Itu semua targetnya. Yang ketiga itu harus efektif dari bangunan yang dirancang sesuai dengan fungsi yang akan diwadahi. Jadi jangan sampai fungsi dari kantor sewa tersebut berbeda. Untuk selanjutnya itu penataan ruang atau jalur sirkulasi. Jadi jangan sampai jalur sirkulasi tersebut luas, tidak memiliki fungsi. Oke, kita akan lanjut dengan menurut peruntukannya. Apa saja? Ada 3. Yang pertama tenant owned office building, yang kedua bangunan jenis, dan yang ketiga bangunan kantor. Oke, kita akan lanjut dengan slide berikutnya. Menurut sistem penyewaannya, ada juga menurut pembagian layout, ada juga menurut jumlah penyewaannya. Ini kita dapat lihat menurut sistem penyewaannya apa saja. Yang pertama service floor area atau rentable floor area, ada 2. Service floor area berarti itu area service. Yang kedua itu rentable floor area itu daerah perkantoran. Kita akan lanjut dengan menurut pembagian layout apa saja. Ada 5. Yang pertama seluruh sistem, artinya berhubungan dengan sistem. Yang kedua group space system, berarti berbentuk kelompok. Bila ruangan tersebut bentuk kelompok. Dan yang ketiga open plan system, berarti itu sistemnya terbuka. Dan service floor area itu yang keempat, dan yang kelima itu rentable floor area. Ternyata di rentable floor area terbagi menjadi 2, usable floor area dan common hall. Oke, kita akan lanjut
menurut jumlah penyewaannya apa saja. Di sini ada menurut penyewaannya itu ada dua. Yang pertama single tenant building dan yang kedua multi tenant floor. Single tenant building ini dapat kita katakan bahwa jumlah penyewaannya itu sendiri dari bangunan tersebut berfungsinya. Dan menurut penyewaannya itu banyak. Ada yang banyak multi tenant floor. Ini kita akan lanjut dengan slide berikutnya, yaitu tipe besaran kantor sewa apa saja. Ternyata tipe dari besaran kantor sewa itu ada 3. Yang pertama itu menurut kantor perwakilan, yang kedua kantor cabang, yang ketiga kantor pusat. Itu memiliki perbedaan. Ada luasan yang standarnya 72 meter persegi, ada juga cabang dengan 146 meter persegi, dan kantor pusat 189 meter persegi. Persyaratannya secara fleksibel, open plan dan closed plan. Jadi kita akan lanjut dengan slide berikutnya, itu kita percepat. Persyaratan pencarian kantor sewa tersebut secara ideal yaitu 19. Itu untuk ruang kantor, karena ruang kantor kan memiliki rutinitas yang cukup. Dan selanjutnya itu pemakaian cahaya. Kenapa saya memilih 500 lux? Karena kantor itu memiliki pekerjaan yang rutin. Oke, kita lanjut dengan slide berikutnya, yaitu ini ada 2 dalam metode pendekatan. Kita bisa melakukan secara survei dan ada juga studi literatur. Di survei di sini sebagai contoh saya yang telah mendapatkan wilayah di Jalan Perdana. Untuk kedua itu studi literatur dapat kita cari dengan melalui internet maupun buku. Oke, kita akan lanjut dengan kesimpulan dari literatur apa saja. Yang pertama ini kesimpulannya, kantor sewa di daerah Pontianak itu pertama secara fungsional. Ruangnya itu lebih diutamakan pada bangunan kantor sewa sehingga sebagai fungsi yang komersial. Kita akan lanjut dengan studi banding. Studi banding sini saya membandingkan ada 5. Dapat kita lihat BSD Green Office Park, BSD City. Untuk selanjutnya ialah bangunan Sunwell Office Building. Yang ketiga ialah Gudov Plaza Andrei Ukolov, Kotabarina Osi Popa. Dan yang keempat ialah bangunan Sunwell Office Building. Yang selanjutnya yang kelima ialah Pavilion Pontianak. Ini dapat dilihat di sini saya melakukan sistem pendekatan secara survei, secara turun lapangan secara langsung. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang data existingnya, di mana saya telah melakukan survei secara turun lapangan, melihat wilayah tersebut bagaimana kondisinya dan cara mengatasinya. Ini yang saya dapatkan. Ini data dari existing lokasi tapak. Yang pertama ini saya berada di Jalan Perdana. Ini berada di daerah arah Tenggara. Ini letak tepatnya daerah Tenggara. Dan selanjutnya itu kita akan menghitung data existingnya atau regulasi tapaknya. Luasan tapaknya itu berjumlah 2.935 meter persegi. Di sini KDB maupun KDH maupun KLB dan yang lainnya itu telah ditentukan dalam buku data arsitektur. Undang-undang data arsitektur. Yang ini hasilnya KDB-nya ini berjumlah 2.340 meter persegi. Koefisiennya itu memiliki luas 8.775 meter persegi. Dan untuk KLB-nya itu berjumlah 9.360 dengan jumlah lantai 4 lantai dan koefisien dasarnya 178 untuk parkir. Ini dan bangunan sekitarnya ada Orchard Hotel Ayani, ada Kompleks Sentral Perdana, ada Konsulat Malaysia. Kita lihat. Terus selanjutnya yaitu sistem aksesibilitas. Dapat kita lihat perubahan pada warna, Gang Haji Muslim, Gang Perjalanan Perdana. Ini Jalan Ayani. Dapat kita lihat pada gambar kedua, itu memiliki perubahan warna, memiliki masing-masing berbeda fungsi. Ini data existing dari lintasan matahari yang saya dapatkan dari survei lokasi tersebut. Oke, ini bangunan sebagai sampelnya saja.
data yang dapat saya dapatkan, dan ini responnya memberikan metode pada dinding bagian luar bangunan, memainkan peletakan dinding secara cahaya masuk dari pantulan terhadap sinar matahari. Yang ketiga itu menambahkan vegetasi di area bangunan tersebut. Ini arah angin dapat kita lihat. Oke. Sehingga pada gambar kedua itu lepas karena di sana kadang ditambah pohon. Mana? Ini drainase. Dapat kita lihat. Respon berdasarkan drainase di tapak, ada resapan pada tapak. Gitu vegetasi. Di sini akan menambahkan bagian dari vegetasi tersebut. Ini program ruangnya. Ada unit pengelola. Itu sebagai sampelnya ruang manajer, kuotasi 5 dikali besaran ruangnya 20 meter persegi, jadi luasan totalnya itu 100 meter persegi. Sama dengan menghitung program ruang pada unit penyewa. Oke, sama juga dengan unit penunjang. Ini unit penunjang, ini unit servis. Oke, cara penghitungan juga sama. Nah, ini kebutuhan ruang, kebutuhan dari basementnya. Kita lanjut dengan setiap basement itu memiliki kebutuhan ruang yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut dengan organisasi ruang secara bubble. Ini secara bubble. Oke, nanti 2-4. Kita lanjut dengan konsep bentuk yang kita tunggu, di mana memunculkan sebuah ide suatu bangunan. Ini memiliki konsep bentuk yaitu rental office. Ini memiliki bentuk persegi panjang dan dasar dananya mengikuti Said. Oke, di sini desainnya kita melihat ada perubahan warna. Oke, ini ialah mengikuti Said. Ini perubahan warna pengurangan dan penambahan. Ini bentuk akhir dari dana tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep ini terbentuk dari komputer. Kenapa saya mengambil komputer? Karena identik dengan office rental atau kantor sewa, di mana itu biasanya yang dipakai oleh kantor penyewa. Oke, lanjut dengan konsep struktur. Ada dua. Di sini saya akan menjelaskan konsep strukturnya ada dua. Dan menurut sistem utilitas ada penanggulangan kebakaran itu pendeteksian, evakuasi, pemadaman. Ini penangkal petir, ada sistem konvensional, sangkar, dan radioaktif. Ini ada gambar-gambar contohnya. Yang pertama sistem konvensional, ini sistem sangkar. Yang kedua, dan yang ketiga sistem radioaktif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila salah, saya kurang minta maaf. Semoga kita semua sehat selalu dalam wabahnya COVID-19 ini. Semoga kita bisa meretas dari virus tersebut. Oke, datangnya dari saya sendiri, yang benar dari yang di atas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.